Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi pengrajin, desainer, pelaku usaha dan juga pencinta batik di tanah air yang berkontribusi dalam menjaga batik sebagai karya adiluhung bangsa Indonesia. Pemerintah juga meyakini bisa mengejar target ekspor batik hingga akhir tahun 2023 sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Sangat istimewa, tidak saja karena keindahan tetapi juga karena makna filosofinya. Batik adalah wajah kita, batik adalah kehormatan kita, dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian, nilai dan perputaran dari industri batik ini, dan saya melihat setelah pandemi ini, insya Allah kenaikannya akan lebih tinggi lagi. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan apresiasi kepada pengrajin, desainer batik, pelaku usaha batik, dan masyarakat pecinta batik yang telah berkontribusi dalam menjaga batik sebagai karya adiluhung bangsa Indonesia. Presiden juga meyakini produktivitas dan kinerja ekspor batik bisa meningkat kembali pasca pandemi COVID-19. Apalagi industri batik nasional memiliki momentum untuk bangkit, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus terjaga hingga tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri batik adalah bagian dari subsektor industri tekstil dan pakaian jadi yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Saat ini nilai ekspor batik dan produk batik dari periode Januari hingga April mencapai 26,7 juta dolar Amerika Serikat dan pemerintah menargetkan untuk mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat di tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor batik pada tahun 2022 tercatat mencapai 64,56 juta dolar Amerika Serikat bila dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat 30,1%, yaitu 46,24 juta dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kejar target ekspor batik tembus 100 juta dolar, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Komarudin Kudia. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Halo, selamat pagi, Pak Komarudin. Selamat pagi. Ya. Ya. Salam sehat, Pak. Salam sehat, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan begitu ya, bagaimana harapan dan apresiasi yang sudah disampaikan Kepala Negara ya terhadap pengrajin, pelaku usaha dan para pecinta batik Indonesia. Dan bagaimana kalau kita cermati update terkini dulu deh dari Pak Komarudin terkait dengan dunia usaha perbatikan di Indonesia saat ini seperti apa ini, Pak? Baik, ya. Jadi izin saya mau menyampaikan. Jadi kalau asosiasi ya, atas nama asosiasi melihat bahwa update terkini dari usaha batik itu semakin tumbuh ya, tumbuh dengan baik. Namun produksinya itu sangat menurun tajam nih sebenarnya pasca pandemi ini. Nah, kenapa yang menyebabkan turunnya produksi ini? Karena tenaga kerja terampil di batik ini tajam sekali setelah pasca pandemi ini hanya 50% yang bergerak, yang melakukan proses pembuatan batik lagi. Jadi dari sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 131.565 perajin batik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu menurun sekarang tinggal 50%. Nah, data ini kami dapatkan dari kawan-kawan yang ada di beberapa wilayah sentra-sentra batik. Jadi sekarang itu kisarannya tinggal 70.000 perajin batik. Nah, kurang lebih seperti itu dulu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan tantangannya lebih di bagian yang mananya? Kalau memang apakah minat dari pengrajin-pengrajin baru ini sudah mulai berkurang kah? Atau memang ada poin lain begitu yang perlu dicermati bersama? Ya. Jadi yang pertama mungkin selama ini upah kerja di beberapa tempat produksi batik itu masih di bawah dari rata-rata ya. Jadi ketika generasi muda lulusan dari SMA, SMK itu dia akan mencari kegiatan lain gitu, usaha lain atau menjadi karyawan lain. Nah, itu kemudian juga memang
proses regenerasi batik ini tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna itu tidak ada yang melahirkan perajin-perajin batik yang tangguh. Kalau hanya sekedar mengenal batik sih banyak dikenalkan di Iya. sekolah-sekolah. Tapi kalau yang terampil ini kan butuh waktu. Dan ini tidak ada vokasi yang berkesinambungan gitu. Misalkan dari SMK-nya batik, kemudian Oke. nanti sampai level perguruan tinggi atau diploma 3 atau apa yang kaitannya dengan batik gitu. Baik, nah lantas kalau kita bicara mengenai produktivitas dan kreasi dari desain-desain baru ataupun mungkin ada inovasi di sana, bagaimana dengan seiringnya tadi Anda katakan justru ada penurunan nih dari jumlah pengrajin batiknya dengan beberapa kendala yang tadi sudah disampaikan? Ya, jadi kalau untuk mencapai target misalkan sampai akhir tahun 100 juta US dollar, saya sih pesimis sekali. Karena itu pun yang sekarang ini saya meyakini bahwa itu masih tercampur dengan produk non batik. Jadi kalau batik Oke. itu secara proses produksi saya tegaskan harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna. Hmm, Tanpa menggunakan lilin panas, maka itu tidak boleh disebut batik. Sementara oke. data ekspor batik ini tercampur, HS-nya itu, harmonize sistemnya itu antara batik dan non batik itu kelihatannya masih sama, masih menyatu. Jadi kalau mau Oke. jujur, mau kita konsekuen, pisahkan dulu HS-nya karena HS batik itu misalnya kodenya itu 6205 2010 itu untuk proses batik tradisionalnya. Kalau produknya itu 6205 9091. Ini kain-kain yang dicetak dengan proses batik tradisional. Sementara kalau yang dengan pabrikasi, dengan printing itu mestinya nggak boleh digabungkan dengan produk batik. Nah, selama Oke. ini yang kami dengar masih dikumulatifkan. Nah, terlepas dari itu data itu benar dan tidaknya, kalau memang misalnya tekstil kita meningkat ya artinya bisa memberikan apa namanya kehidupan buat perajin-perajin batik plus ini yang tenaga-tenaga yang ada di produksi atau industri tekstil gitu. Oke, nah kalau sekarang sebenarnya yang diinginkan dari teman-teman pelaku usaha ataupun pengrajin batik lah begitu, apakah memang tidak ada pembedaan yang cukup ya ini membedakan antara benar-benar batik tradisional kemudian batik modern ini Pak Komar? Ya. Jadi gini, sebenarnya pemerintah itu melalui Kementerian Perindustrian itu sudah mengeluarkan ya tentang BMI Batik Mark Indonesia. Itu Oke. adalah untuk apa? Untuk memberi tanda bahwa yang namanya batik ini ada kodenya nih. Ini batik cap, misalkan labelnya dasarnya hitam, bordirannya warna putih. Itu Oke. menunjukkan bahwa ini adalah produk batik cap. Kemudian kalau batik tulis, labelnya itu hitam, ya dasarnya tulisannya emas. Ini menunjukkan bahwa itu adalah produk yang kualitasnya itu batik tulis. Nah, kalau kombinasi itu warnanya itu perak. Jadi kalau semua itu perajin batik menggunakan itu sampai dengan dijual, maka sebenarnya sudah terpisah tuh antara yang tekstil bercorak batik maupun yang batik. Hanya ini kita law enforcement-nya masih rendah, ya Oke. payung hukumnya masih cukup rendah sampai ada yang menjual toko batik besar ditulisnya jual batik tulis, penjual Oh, atau menyediakan batik tulis. Tapi kadang-kadang yang dijualnya itu tekstil bercorak batik atau kain printing. Nah, oke. ini Iya, iya. APBBI, YBI maupun YBJB, APBJ maupun APPBI atau asosiasi atau komunitas-komunitas kumpulan dari perajin dan pecinta batik itu nggak mau kalau disatukan gitu. Oke. Itu menjamin orisinalitas dari batiknya sendiri begitu ya? Iya, Oke. sayangnya mereka menjual ya dicampur-campur. Padahal kalau mau dituliskan ini batik, ini Ya. tekstil bercorak batik atau tiruan batik. Nah Oke. itu kan sebagai edukasi juga, kemudian juga untuk pengusaha batiknya itu adalah menunjukkan kejujuran gitu. Banyak lah sebenarnya. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai daerah-daerah yang menjadi sentra batik sendiri di Indonesia apakah juga bertambah atau masih sama? Nah, hampir tiap waktu sentra batik atau daerah-daerah penghasil batik itu tiap hari itu bertambah. Hmm. Contohnya ya, kalau yang paling besar kita tidak bisa memungkiri adanya di Jawa Tengah. Jawa Oke. Tengah itu luar biasa. Jumlah perajin batiknya dulu itu hampir lebih dari 100.000 ya di Jawa Tengahnya.
Baik. Ya, nah, sekarang seperti dalam bulan-bulan ini kami diberi tugas oleh Dinas PPK UKM DKI Jakarta mengajarkan batik di 5 sentra. Di pusat DKI Jakarta Pusat, kemudian timur, wilayah barat, utara, selatan. Nah, ini banyak perajinnya, satu kali pelatihan 10 sampai 20 orang. Nah, ini menunjukkan ada proses di situ tumbuhnya nanti para perajin-perajin batik baru gitu. Juga nanti ada di di Papua Barat akhir September ini. Jadi sebenarnya dan kawan-kawan kami pun ngajar kemarin di Jember, di mana. Jadi pertumbuhan ini sebenarnya hampir ada gitu. Oke, dan ini adalah batik yang tradisional tadi, dalam artian memang pure batik begitu yang dikerjakan oleh ya pengrajinnya begitu ya, bukan menggunakan mesin, dalam artian sudah masuk ke dalam produk tekstil begitu ya, Pak Komarudin. Oke, nah lantas kendala-kendala, kalau dulu kan sempat ada bahan baku yang ini terkendala begitu, dan sekarang apakah masih sama? Jadi kalau sekarang nih beberapa bulan belakangan ini dari mulai awal tahun, memang ketika awal tahun itu bukan naik ya harga bahan baku, itu berganti gitu ya. Karena kalau naik misalkan 1 meter 2.000, 3.000, nah itu kan wajar. Tapi kalau misalnya sampai puluhan ribu, termasuk cat pewarna, termasuk juga bahan baku misalnya microwax yang tadinya 30 ribuan, sekarang sudah hampir 60 ribu, bahkan yang kualitasnya bagus lebih dari itu. Nah ini kan berarti sudah berganti. Tapi secara umum sebenarnya aman sekarang kondisinya. Perajin batik tidak menjerit lagi tentang bahan baku atau bahan pembantu, pewarna dan segala macam. Walaupun kami merasa kenapa sebegitu besarnya kebutuhan dari bahan baku ini, yang namanya pewarna pun kita masih import semuanya. Oke. Nah itu. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan beberapa kendala, ya kami sebenarnya yang paling krusial itu sekarang ini adalah bagaimana nih untuk menciptakan, menumbuhkan regenerasi pembatik-pembatik baru yang memiliki kehandalan, kemudian estetik dalam mengerjakan batik dan segala macamnya, keterampilan ya. Oke. Nah, dengan beragam permasalahan ataupun tantangan tadi yang sudah Anda sampaikan begitu ya di industri batik nasional, apakah ini juga bisa menjadi, ya kita tahu, booster juga nih, menjadi semangat juga untuk memacu bagaimana ekspor batik Indonesia juga bisa bertambah dan sesuai dengan harapan dari Presiden Joko Widodo tadi begitu ya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor batik Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, tahun 2021 tercatat 46,24 juta dolar Amerika. Sementara kita bandingkan dengan tahun lalu 2022 ada lonjakan hingga 35%, 64,55 juta dolar Amerika dari nilai ekspor batik Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati dari pergerakan Januari April 2023 untuk nilai ekspornya di tahun 2023 ini. Januari sampai dengan April itu 26,7 juta dolar Amerika. Sementara akhir 2023 seperti yang diharapkan banyak pihak begitu ya, targetnya bisa menyentuh 100 juta dolar Amerika. Dan ada beberapa indikasi geografis batik Indonesia. Existing atau yang ada saat ini ada batik tulis Niti Yogyakarta, batik Bengkulu, sarung batik Pekalongan, batik Congkrongan Indramayu. Kemudian ada beberapa yang akan diajukan lagi. Ini data dari Kementerian Perindustrian. Ada Sogan Solo dan juga batik Tuban. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komarudin Kudiat. Baik, Pak Komar, kita akan lanjutkan kembali. Dari sisi nilai ekspor batik ini memang terus mengalami lonjakan ya, baik yang tahun 2021, 2022, kemudian year to date-nya di tahun 2023 juga pun sama, per April 26,7 juta dolar Amerika, meskipun targetnya sampai ya semoga bisa menyentuh 100 juta dolar Amerika. Dan bagaimana nih strategi yang sudah disiapkan teman-teman begitu ya, pengrajin maupun pelaku usaha dan pencinta batik Indonesia? Baik, jadi ada beberapa strategi menurut saya yang untuk mendorong meningkatkan kinerja ekspor itu. Yang pertama, pemerintah harus lebih giat lagi melakukan pameran batik di berbagai negara nih. Perlu nih ditingkatkan ya, ajang promosi dan perdagangan produk batik. Kemudian juga pengenalan pasar batik luar negeri itu harus terus intensif ya. Di mana kira-kira pasar-pasar batik dunia gitu yang membutuhkan. Nah, ini juga penting.
Karena tiap-tiap daerah itu atau tiap-tiap suatu negara itu tidak bisa menerima secara langsung produk-produk batik kita dengan ragam hias yang kita produksi sebagaimana layaknya ada di Indonesia. Jadi harus pengenalan dulu seperti kami misalkan ketika harus ekspor ke New York, kami itu mencoba mempelajari dulu apa kebutuhan orang sana. Jadi motif-motifnya itu tidak motif sawat, tidak motif parang atau apa. Tapi misalkan ngambil dari dom gereja gitu kan, itu kan ada ragam hias ornamen yang dari kaca patri. Kemudian juga mereka menginginkan misalkan temanya itu dari naga Tibet. Kemudian ada juga feeder pigeon. Jadi loh, motif batik kitanya sendiri sebenarnya nggak kepake, tapi proses produksi batiknya yang digunakan untuk mewujudkan. Nah, itu kan penting. Nah, kita juga harus belajar tentang bagaimana misalnya timeline di dunia bisnis bisnis fashion ini ketat sekali. Maka kita harus menyiapkan tenaga terampil karena batik itu ada ada kaitannya dengan cuaca. Nah, di kita ini kalau sudah mulai nih bulan September, Oktober, November, Desember itu agak sedikit intensitas hujannya tinggi, sementara beberapa zat pewarna ketika harus menghendaki warna yang pas sesuai dengan misalnya dengan contohnya harus menggunakan panas matahari, misalkan kalau indigo sona. Kalau kita tidak memiliki alat yang bisa menjadikan itu maksimal, nggak mungkin. Kemudian juga ini harus para perajin batik atau pengusaha batiknya mengerti tentang bagaimana mensertifikasi standar ekspor tekstil itu. Misalkan harus belajar tentang Global Organic Textile Standard GOTS misalkan, atau Oecotex atau Blue Design, atau misalnya kalau misalnya masuk ke Eropa itu harus ada Ecolabel dan standarisasi textile exchange. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak tahu, nanti ketika kita mencantumkan kode HS-nya, kemudian di cross check dengan di sananya dan persyaratan yang harus dilengkapinya, kemungkinan nanti akan ditolak. Nah, seperti itu. Misalnya lagi kita pasar Jepang. Gimana Mas? Gimana? Siap. Nah, kalau misalnya dengan beberapa informasi yang sudah Anda sampaikan, kemudian bagaimana kita bisa mengangkat batik khas Indonesianya begitu ke mata internasional, sehingga mereka lebih mengenal corak-corak batik-batik yang memang ini menjadi satu karya bangsa Indonesia begitu Pak Komar? Gak masalah, beberapa mungkin saja orang merendevos gitu ya, orang dulu kalau misalnya pameran di Belanda di Tongtong itu ya yang laku itu adalah justru batik-batik yang corak-corak Indonesia karena mereka ingat waktu di Indonesia. Gak jadi masalah. Namun ketika kita memasuki pasar-pasar yang baru, negara-negara yang baru, belum tentu masyarakat di sana mengenal. Karena kalau batik-batik kita itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, itu kan banyak mengandung makna filosofi, makna-makna kehidupan. Nah, di sana nggak mengerti parang itu apa, parang itu melambangkan apa. Kalau di kita itu kan misalnya sudah jelas sekali seorang raja menggunakan parang rusak karena memang seorang raja dalam kondisi wilayahnya atau negaranya kondisinya caos dan segala macam, seorang raja harus berdiri tegak. Gitu kan, walau kondisi miring, makanya itu kan diagonal miring. Tapi kan bentuk parangnya tegak lurus. Nah, itu harus bersikap tegas, harus bisa menjalankan sebagaimana pimpinan gitu. Tapi kalau di luar negeri kan nggak ngerti. Seperti yang Mas pakai ini nih ya, itu kan ada motif apanya nih? Ada motif bentuk kawung misalkan, atau itu bentuk sawung galing. Nah, orang sana kan nggak mengerti. Namun ketika didekatkan dengan misalkan seperti di Afrika misalkan, kan bentuk-bentuk ornamennya kan harus seperti itu, warnanya pun harus mengikuti. Ya. Nah, pangsa pasar dari ekspor batik Indonesia sendiri sekarang kebanyakan ke daerah mana atau ke negara mana? Selama yang Komar tahu, kawan-kawan APBBI, kalau bentuk-bentuk sarung itu dipakainya sebagian besar itu adalah di wilayah Asia Tenggara. Karena di Kamboja, Thailand, Burma itu termasuk di Malaysia itu kan masih menggunakan kain sarung gitu ya, kain sarung. Tapi ketika sudah memasuki dunia Eropa, Amerika, mereka itu lebih cenderung kepada nanti untuk bahan-bahan
dress gitu. Nah, untuk bisa menyeimbangkan, karena kalau kita bicara mengenai produksi batik yang orisinil dalam artian memang menggunakan manusia begitu ya, yang memproduksinya dibandingkan dengan permesinan begitu, ini bagaimana? Karena kan sama-sama diharapkan memang menjadi salah satu daya dukung nih untuk ekspor batik ya secara keseluruhan nih Pak Komar. Ya, jadi nggak apa-apa, kan saya sudah bilang tadi kalau memang misalkan tekstil bercorak batik pun misalkan mendominasi untuk saat sekarang di ekspor, pasar ekspor, toh yang mengerjakan juga tenaga kerjanya juga tenaga kerja dari kita semua gitu ya. Tapi kalau kami misalkan, asal jangan gini, asal jangan dicampur datanya. Kalaupun kami misalkan berapa US dollar lah dari batik, ya nggak apa-apa, itu adalah batik. Nah, tapi yang tekstilnya bisa lebih tinggi misalkan, maksudnya yang non batiknya ya nggak masalah. Kan devisanya masuknya ke negara kita. Dan yang mengerjakan walaupun mesin juga quality controlnya yang lipat, yang apalagi kalau ke fashion, yang jahit, yang mola dan segala macam itu kan tenaga terampil manusia juga gitu. Tapi yang kami inginkan tolong dipisahkan saja. Ini loh, HS batik itu ini nanti ekspornya berapa. Kalau HS yang non batik itu berapa. HS itu harmonized system ya, kode untuk ini kalau untuk produk yang dijual di luar negeri ya. Gitu. Jadi merupakan standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk klasifikasi produk perdagangan serta turunannya itu HS ya. Baik, di satu sisi pemerintah juga mendukung ini bagi pelaku usaha batik mengrajin untuk melakukan transformasi yang lebih kepada produk-produk yang ramah lingkungan, kemudian hasilnya juga sudah peduli ramah lingkungan. Ini bagaimana nih, Pak Komar? Sangat mendukung. Nah, kalau yang kaitannya dengan batik ramah lingkungan, industri hijau itu ada di wilayahnya di Kementerian Perindustrian. Nah, kami sendiri APPBI itu beberapa perajin sudah mendapatkan sertifikasi namanya industri hijau, ya, dan juga batik ramah lingkungan. Nah, kalau batik ramah lingkungan lebih cenderung mengarah kepada kebiasaan perilaku dari para perajin batik ini dalam menggunakan bahan baku, menggunakan zat pewarna, sisa-sisa dari produksinya. Nah, itu namanya batik ramah lingkungan. Tapi kalau yang misalnya sampai ada instalasi IPAL, ya, ada IPAL, itu instalasi pengolahan air limbah, itu industri hijau dan itu sudah kategorinya industri batik yang cukup besar. Gitu. Baik. Lantas bagaimana optimisme Anda sendiri untuk mengejar target ekspor tadi? Kalau kami sih yakin, karena kami alhamdulillah masih lah ekspor walaupun nggak banyak, kurang dari 2% sebenarnya ya. Karena kami membuat kimono gitu ya, membuat kimono untuk Jepang. Nah, untuk kawan-kawan yang lain juga ada yang buat kimono, ada yang buat untuk bahan dress dan segala macam. Karena gini, kalau yang batik malah satu nggak paham, kenapa nanti jahitnya itu sebagian di India. Jahitnya loh Mas, jadi kami kirimnya itu tidak langsung ke Eropanya, padahal ini ke New York. Yang jahitnya adanya di India, mungkin karena ya kemitraan atau bagaimana lah ya. Nah, nanti dijualnya di Eropa, di Amerika. Nah, saya sih masih yakin karena kalau teknik batik itu kalau orang yang mengerti secara estetiknya itu ya beda dengan tekstil bercorak batik. Kalau tekstil bercorak batik kan 10.000 ya motifnya A ya akan A semua gitu. Wah, tapi kalau batik 2 potong saja kadang-kadang itu dari goresan tangan ini kan yang mengerjakannya kan pasti berbeda. Itu ada nilai estetiknya. Iya, dan itu yang membedakan lah ya antara memang yang batik-batik orisinal benar-benar dalam artian buatan tangan dibandingkan dengan yang fabrikasi begitu ya. Ya, baik. Betul. Pak Komarudin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Tentu menjadi insight baru nih bagi pemirsa AID Channel terkait dengan industri dan usaha batik di Indonesia, yang terutama dari teman-teman pelaku ataupun pengrajin batik nasional. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat dan salam batik Indonesia. Baik. Ya, pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Markets Month at IDX Channel. Dan saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.